Betul. Kalau emosiannya Dokter Tirta kan emang Liverpool. kayaknya real ya. Lama-lama real. Apalagi kalau misalnya United beneran top perform. Enggak. Skenarionya seperti itu. Iya, enggak. Aku tuh orang sombong, Dok. sombong. Aku orang sombong. Karena kalau kita lihat United itu malah pasti Mas Aryo juga setuju. Kerikilnya mau ada pialanya mau nggak ada pialanya hancur juga. hancur juga. Kerikilnya adalah lawan tim-tim kecil nih. Iya. Ini momentumnya Carrick sebenarnya apakah bisa? Karena Carrick pun juga banyak dukungan. Salah satunya banyak yang dikutip itu Roy Keane. Roy Keane bilang bahwa ya kalau misalnya United bisa memenangkan setiap laga, dia tetap tidak yakin lah kalau Michael Carrick pantas mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih permanen. Terus juga kalau kita ngomongin dari Ronaldo juga sempat bilang bahwa Carrick ini sebenarnya adalah individual yang top juga. Nah, kalau gue pribadi sih melihat bagaimana gue sebagai fans Manchester United ini kayaknya masih 50-50 ya. Ya, betul. Dan juga kalau ada dari Gary Neville, butuh pelatih berpengalaman untuk melatih Man United. Gary Neville, lu nggak usah bacot ya. Ini lu aja sama nih, cangkeman ini. Iya, latih apa namanya? Valencia aja 7-0. babuk ya. Jadi tolonglah Gary Neville, pandit-pandit yang di luar sana ternyata emang begitu kualitasnya semua ya. Lu kayak merasa abang-abangan yang kayak, gue mesti bisa ngerosting Lisandro Martinez nih ngomongin itu. Tapi lu malah duri dalam daging anjing. Jadi kata gue tolonglah buat legend-legend di sono, if I can speak in English, please Gary Neville, please coach. Do not. Ini boleh ikut campur. Boleh. Kalau di dunia sekarang namanya gatekeeper. Gatekeeper. Iya, ini Apa kayaknya tuh? dia tuh crab mentality. Ngelihat teman angkatannya sukses, brengsek kok sukses ya? Nggak boleh. Jadi kalau saya nganggur, dia juga ikutan nganggur. Dia tidak rela lihat teman seangkatannya itu menjadi suksesor di Manchester United. Bener, kan mereka seangkatan itu. Roy Keane kan ngerasa, wah aku senior. Aku kan dia abang-abangan ngerasa, wah aku keras nih ngelawan Vieira. Jadi pelatih kan remuk ya kan. Gary Neville jadi pelatih remuk. Lihat Carrick sukses, nggak bisa. Nggak boleh, nggak bagus. Kalau saya nganggur, kamu juga harus nganggur. Nah itulah gatekeeper sejati. Kalau Paul Scholes sudah pensiun. Aku suka komennya Pak Rio Ferdinand. Apa? Dia melawan si Roy Keane, wah komenmu salah iki. Jadi menurutku apa yang ditunjukkan legenda-legenda MU ini adalah toxic mentality dan crab mentality karena tidak rela lihat teman seangkatannya sukses. Iya, atau mungkin mereka jadi membandingkan komparasi generasi ke generasi. Generasi gue begini nih, generasi gue begitu. Ya beda, kan lu zaman dulu bukan sepak bola modern juga belum segininya gitu kan. Berubah ya. Nah, tapi kalau lu melihat bagaimana Carrick, ya 2 pertandingan manis. Tapi ini it's all about siklus sebenarnya. Ketika United ada interim bisa menang, bisa bagus kecuali kemarin Fletcher. Apakah Carrick bisa lebih jauh lagi kalau lu dari kacamata expertise? Kalau dari sudut pandang pelatih interim MU, apalagi kondisi MU berapa tahun terakhir ya, gimana pun mereka akan lebih gampang ketemu Arsenal ketimbang ketemu tim tipikal kayak Fulham menurut gua. Dalam artian kalau ketemu tim yang besar, mereka bisa menang di Anfield. Bahkan Amorim deh dengan pelatih persentase kemenangan terburuk sepanjang sejarah United sebagai pelatih. Di 10 game pertama dia juga menang dari Manchester City. Ya. Dia nahan imbang Liverpool di Anfield. Abis itu dia juga nahan imbang Arsenal di Old Trafford di bulan April lalu. Jadi menurut gue MU ngelawan tim besar itu emang selalu punya DNA yang bagus banget mainnya. Mentalitas mereka ke bawah lah sama tim besar. Tapi kalau ketemu tim kayak yang middle lower itu baru ujiannya besar banget. Jadi menurut gue poin gue terhadap Carrick ini nggak bisa kita terlalu sentimental. Kalau menurut gue kalau sampai MU tiba-tiba berubah pikiran, udah dia aja pelatih permanennya, itu nggak berubah dari eranya Glazer yang dulu menurut gua. Ngambil keputusan hanya berdasarkan emosional doang, tapi lu harus based on game by game lah menurut gua sampai akhir musim setidaknya. Bahkan gua masih belum yakin mereka di akhir pekan ini bisa tampil seganas kayak lawan Arsenal. Jadi menurut gua ujiannya masih panjang dan ujiannya justru lawan tim-tim papan tengah sampai ke bawah. Itu PR sesungguhnya bagi Carrick. Oke, berarti ini hanya apa ya? Dok ya, sensasi aja, cuman sementara doang nih, cuman temporary aja nih Dok untuk United seperti ini. Lu akan bisa tertawa-tawa lagi, lu bisa akan lari dengan nyaman, ketemu orang bisa enggak dikatain GGMU. Saya potong. Ente sudah ngefans MU, nonton Old Trafford berkali-kali. Pernah soundnya dipakai MU? Enggak pernah. Dr. Tirta, Fans Liverpool, suaranya MU. GGMU. Itulah MU menggunakan suara fans rival buat jualan jersey Ingat ya, setiap kamu beli jersey ada suara Tirta. Nggak percaya? Lihat konten MU golnya
si Kunyah Kunyah. Barbel. Kunya. Itu kan pakai suara saya. Iya. Tapi kalau saya tidak mengkhawatirkan MU lawan Fulham, saya lebih khawatir ini Liverpool nasibnya gimana lawan Newcastle. Berat. Frimpong cedera. Iya. Masa ini Frimpong cedera kita mau pakai siapa lagi jadi back? Gomez juga cedera. Ini Endo akan jadi back. Aduh. Lawan apa itu Joelinton yang segede gaban. Tak tahu Newcastle mainnya kayak gitu. Tapi kan Newcastle juga Gede-gede. naik turun juga kan sebenarnya, Dok ya. Kalau ada UCL mereka biasanya agak kesusahan. Agak tuh. kesusahan. Kalau agak apit ya, tapi tetap aja fisikal banget. Tipe lawan yang berat. Yang Endo tuh udah gede banget. Saya lihat langsung tuh pas Endo main lawan timnas di Osaka. Nonton langsung kita lihat pahanya Endo tuh gede banget. Dan si Joelinton itu pahanya lebih gede lagi. Ya, Anda bayangkan, saya tuh mikirnya Endo tuh kecil kan kalau dari TV. Iya. Orang bacot tuh kan. Nonton langsung tuh timnas lawan Jepang di Osaka tuh. Wah, gede banget coy, kempolnya si Endo. Paha sama betis gede banget, bener-bener gede pak. Itu tinggi sesaya tapi wah gede. Lihat Joelinton. Wah, Endo rene apa-apa nih. Itu kalau duel back corner mental nabrak tiang. Takut lah. Itu yang saya takutin itu adalah besok Liverpool dan Newcastle. Ini bukan takut menang. Ini kalau nggak imbang bisa kalah. Kalau kalah siap lagi, notif 1000. Abis itu MU-nya juga menang kan. Bu, kalau saya kalah, MU kalah nggak apa-apa. Iya. Kita ke goa bersama. Aman. Yang jadi masalah kalau kita kalah, MU menang. Itu saya habis lagi Seminggu lagi. Kosong lagi terus akunya. gitu, terus gitu. Ya, terus banyak yang bilang, dokter Tina kan dapat awareness. Awareness apa? Endorsement juga gak ada yang masuk. Kalau dari Mas Ade sendiri ngelihat ya bagaimana Carrick hegemoninya lah gitu ya, dengan 2 pertandingan, 2 big match, 6 points buat lawan Fulham. Kan di sini berapa kali gue bilang 2 laga yang sangat mungkin membuat United tuh bisa meraih poin. Ya. Kalah nggak, draw atau menang gitu. Dan dua-duanya akhirnya dilalui dengan kemenangan. Karena memang 2 tipe lawan yang menurut gua emang disukai sama United. Mereka suka lawan yang mainnya terbuka, lawan yang mereka butuh counter. Gimana sih lu 3 peluang 3 gol, 3 shot on target 3 gol. Itu kan artinya Iya. efektif banget lu dalam menyelesaikan umpan. Tapi sebelumnya gua mau tanya dulu sama lu. Apa yang dihasilkan oleh Carrick ada kaitannya nggak dengan apa yang sudah dibuild sama Amorim? Itu pernyataan atau pertanyaan yang menurut gue sangat setuju, Mas Aryo. Karena kalau misalnya ternyata Amorim tidak nge-build dan tidak membuang pemain-pemain toksik. Yes. Ketika dari Onana, ketika dari Garnacho, terus juga dari siapapun, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang kurang tepat. Tapi dengan sekarang for the sake of gue mau rebuild tim ini. Ketika rebuild tim ini dengan banyak orang yang bilang, wah gue ngelihatnya Amorim keras kepala. Betul, dia keras kepala. Tapi United Glazers ketika mengambil dia di pertengahan musimnya Erik ten Hag, ya lo juga udah harus tahu nih, oh seperti ini mappingannya. Tapi ketika ternyata nggak berjalan dengan mulus dan harus dipecat, gue juga melihat di luar sisi lapangannya United itu saham naik meroket banget. Udah pas ketika menang lawan City, menang lawan Arsenal. Ini tentunya kalau kita ngomongin United bukan as a football club tapi as a business club atau ngebuat jualan, ya ini resiko yang harus diambil. Tapi kenapa enggak dari awal malah kalau Amorim mau dipecat gitu. Dan gua sekarang pun melihat bagaimana tim yang sekarang fondasinya dari Amorim. Tapi mungkin banyak juga fans United yang akan nge-counter gua. Ya bang, lu Kobe Mainu aja kagak dimainin. Sekarang Kobe Mainu 2 match juga mantep gitu. Nah, Emang Kobe Mainu di era Amorim dimainin bagus nggak? belum kelihatan gitu. Dari gue pribadi belum kelihatan. Dan juga porsinya ketika itu Mainu dimainkan, ya ada Bruno di posisi itu. Bruno kan sekarang lebih maju kan, menjadi role aslinya. Nah itu yang gue ngerasa juga, apakah ada intrik-intrik yang kita tidak tahu sebagai fans, sebagai media. Ini ada apa sih di dalamnya? Karena setiap kali dihajar pemain-pemain, kenapa lo nggak mainin ini, lo nggak mainin itu? Ya Amorim pun bilang mengatakan ini sistem gue loh, gue lagi mau coba ini. Kalau lu pada nggak percaya ya silakan, gue akan cabut. Dan ternyata beneran cabut. Gitu. Kalau lo mau ganti sistem, lo ganti pelatih kan? Iya, Seperti itu. betul. Iya kan, selalu gue dibilang sebagai pengacara Amorim gitu ya, walaupun apa hubungannya gitu kan, gue ngebela dia. Cuman kan emang gue melihat itu gitu, Ya. gue melihat hal-hal yang jauh banget sisi positifnya, terutama dari sisi mentality itu. Melawan tim-tim besar satu, lalu melawan tim-tim yang ketika lo udah kebobolan, Ya. lo bisa bounce back. Di musim-musim sebelumnya mana bisa sih MU kayak gitu? Ketika lo udah kebobolan, udah lo selesai lo unggul, lo disamain. End up-nya lo pasti kalah gitu. Tapi di era Amorim di musim ini
lo bisa balik lagi, bikin gol kedua cepat, bikin gol penyama skor yang cepat. Itu kan artinya ada something positif yang coba ditanamkan oleh Amorim. Dan menurut gua itu sukses. Lu kan ada di peringkat kelima pas dia dipecat. Iya. Iya nggak sih? Tapi kan bisa jadi parameter kan. Lu bilang tim-tim lain lagi tampil jelek. Iya. Tapi kan dia bisa ngambil kesempatan itu untuk ada di peringkat kelima kan. Si Amorim bisa. Jadi mentality yang dibangun dan faktor-faktor yang gue bilang, shots on target salah satu yang paling banyak, created chances salah satu paling banyak. Pencetak gol juga sekarang nyetak golnya 41 di bawahnya Arsenal sekarang. Iya, di era Amorim Iya. lah. Create chance, shots on target, shots, pokoknya urusan ofensif itu banyak. Cuman gak banyak yang menjadi gol. Gue bilang belum klop nih, tinggal tunggu aja chance itu menjadi gol. Di era Carrick bisa disempurnakan. Dia bisa menyempurnakan apa yang sudah dibuild itu. Chance banyak, shots on target ada, dan itu bisa menjadi gol. Itu kan yang lacking, banyak yang hilang dari sisinya Amorim. Ya Carrick mendapatkan itu di 2 lawan ini. Dan gue selalu bilang, gue harus nunggu lagi. Lu lawan tim-tim yang parkir bus, tim-tim yang punya sistem ultra defensif, lu bisa nggak melewatin itu? Kan ujiannya adalah itu. Kesuksesan Sir Alex kan lawan tim-tim yang seperti itu. Ya. Lu di atas kertas harus menang, ya lu bisa menang. Dan itulah potret seorang juara tuh ya seperti itu. Lu bisa ngalahkan tim-tim yang memang harus lo kalahkan. Nah ini di atas kertas mereka kan ketemu tim-tim yang harusnya bisa mereka kalahkan. Tapi belum tentu nih, karena udah terjadi di Itu Desember dia. pun begitu. Fulham, Tottenham, West Ham. Itu tapi menurut gua ini justru potensi yang bisa menyulitkan mereka. Bisa justru membuat mereka sulit untuk mencetak gol dan justru bisa berbalik ke counter menjadi gol kemasukan ke gawang Manchester United. Tapi kalau ini memang bisa dilewati oleh Carrick dan dia bisa melewati 3 pertandingan ini dengan hasil, kan dia nggak main di mana-mana lagi kan? Iya. Cuma 3 pertandingan Makasih itu udah kan. diingetin ya Mas Aryo ya. Fokus ini dia. Kita kan kalau nyebut 3 pertandingan, tapi nanti ada midweek kalau tim lain kan gitu. Iya, iya. Kalau ini enggak kan ya? Fokus deh. Fokus. Full fokus. Emang cuma di weekend. Jadi ya kalau dia bisa melewati 3 laga ini, berarti pandangan gue terhadap Carrick keliru nih. Emang dia pelatih yang bisa membawa United ke arah yang lebih benar. Ya, itu pembuktian karena kan Carrick kalau dihitung masa interim ketika dia gantiin Ole kan juga sebenarnya lawan-lawan yang dia hadapin Tim belum gede pernah juga. lawan tim yang middle lower tuh. Iya, Dulu selalu tim Arsenal gede, juga, Chelsea dan Villarreal, dan sekarang City dan Arsenal. Jadi emang kalau lawan tim gede mereka selalu cocok dengan sistem kayak gitu. Lu punya Kunya, lu punya Mbemo, pemain yang siap fast break secepat itu, lu selalu enak lah lawan tim gede. Tapi lu lawan tim kayak Fulham yang lagi on track, Harry Wilson lagi perform, menurut gue itu tantangan yang berbeda gitu. Mereka akan dapat sesuatu yang berbeda juga, dan itu situasi yang menurut gue akan lebih jauh lagi kita mengakses nih si Carrick itu gimana. Walaupun gue masih konsisten di Rabu kemarin gue masih bilang kalau lu bisa ada kesempatan kejar Enrique, ya lu all out ke Enrique lah. Gue pengen lihat pelatih sesungguhnya di MU ketimbang Carrick doang, karena menurut gue ini harus segera dikejar sih, pelatih yang lebih punya capable untuk ngejar itu. Walaupun kalau Adiani bilang Unai Emery ya. Emery mau diambil Madrid malah. Iya, Unai Emery. Jadi menurut gue kapabilitas pelatih yang kayak gitu lah harus. Apa mau slot aja? Enggak, Tukar guling kita. Mau